Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhalida. Saya dari IKM 5 semester 1 dengan NIM 0801242169. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para sekelompok orang satu dengan yang lainnya. Kemudian, terdapat ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Maksudnya adalah pola penggunaannya yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bahasa dapat digunakan jika pola-pola tersebut saling berpadu menurut aturan tertentu. Suatu tuturan disebut bahasa jika memiliki sistem. Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Kemudian, ciri yang kedua, bahasa sebagai lambang. Ide-ide yang disampaikan melalui bahasa diwakili oleh berbagai lambang. Lambang merupakan tanda yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial berdasarkan perjanjian. Untuk memahaminya harus dipelajari terlebih dahulu. Lambang-lambang tersebut memiliki makna jika digunakan dalam pola tertentu. Yang ketiga, bahasa itu adalah bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dapat disebut makna. Seperti batu bersin bukanlah bahasa. Dia berupa ujaran saja yang disebut bahasa. Selanjutnya, bahasa itu memiliki makna. Sistem bunyi dapat dianggap bahasa jika memiliki makna. Bunyi yang memiliki makna disebut bahasa, sedangkan bunyi yang tidak memiliki makna bukanlah bahasa, sebab fungsi bahasa menyampaikan pesan, ide, dan pokok yang tentu saja mengandung makna. Selanjutnya, ada sifat-sifat bahasa. Yang pertama ada arbiter atau memasukkan. Penggunaan lambang-lambang dengan bunyi tidak memiliki hubungan khusus dengan ide yang disampaikan. Hal inilah yang dimaksud dengan arbiter. Tidak ada hubungan langsung antara bentuk bunyi dan makna. Yang kedua, sifat bahasa yaitu konvensional, yaitu sistematika yang terdapat pada sebuah bahasa, baik penggunaan lambang, pembentukan makna, serta aturan penggunaannya adalah kesepakatan kelompok. Hal ini bermakna bahwa bahasa merupakan sebuah sistem konvensi masyarakat dan seluruh anggotanya harus mematuhinya dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya, sifat bahasa yaitu unik. Terdapat berbagai bahasa di dunia. Tiap bahasa memiliki aturan tertentu dan sistem penggunaannya masing-masing. Perbedaan tersebut membuat tiap bahasa unik dan memiliki ciri spesifik yang membedakannya dari bahasa satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada sifat produktif. Dalam keterbatasan, tiap bahasa masih mampu menyampaikan gagasan penggunaannya. Hal inilah yang dimaksud dengan produktif. Selanjutnya, sifat yang dinamis. Di sini maksudnya adalah seiring dengan perkembangan manusia, bahasa juga berkembang, termasuk peningkatan maupun kemudahan bahasa dapat terjadi bergantung pada penggunaannya. Sifat bahasa selanjutnya itu bervariasi. Maksudnya perbedaan ini timbul dari sisi kemanusiaan, tentu berpengaruh pada manusia berikutnya. Bahkan sebuah bahasa memiliki beragam-ragam bahasa penggunaannya. Dan sifat yang terakhir adalah manusiawi. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang mampu bertutur kata, berbahasa. Hal ini dimungkinkan karena hanya manusialah yang memiliki fitur-fitur dan kreativitas akal. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan fungsi bahasa itu sendiri. Terdapat fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum adalah sebagai alat komunikasi sosial. Bahasa merupakan tanda yang jelas dari kepribadian manusia. Dari bahasa yang digunakan, kita dapat memahami keinginan, motif, latar belakang pendidikan, pergaulan, dan adat istiadat. Yang kedua, terdapat fungsi khusus dari bahasa. Yang pertama ada fungsi emotif. Fungsi ini digunakan dalam mengungkapkan perasaan manusia. Yang kedua ada fungsi kognitif, digunakan untuk memotivasi agar bersikap dan berbuat sesuatu. Yang ketiga ada fungsi referensial, digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Yang keempat ada fungsi puitik, digunakan untuk saling menyapa sekedar menghubungkan kontak. Dan yang terakhir fungsi metalingual, digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Sekian video dari saya tentang hakikat bahasa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.